Rekan juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial teratur. Namun sebelum dari itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Peggy Puspita Dewi, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Alta Putri dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Rene Dias Suara dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Septia Beda Rahmat dari absen 34. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Contoh fenomena sosial dalam kelompok sosial: sekumpulan pelajar sedang berkumpul pada satu tempat dibarengi dengan belajar bersama-sama. Sekumpulan remaja sedang berkegiatan pramuka bersama, yang merupakan kegiatan berorganisasi pramuka yang termasuk ke dalam kelompok sosial formal. Contoh fenomena sosial dalam kelompok sosial yang terakhir adalah kegiatan anggota masyarakat yang tergabung dalam sebuah komunitas yang sedang berkumpul dalam sebuah kegiatan di masyarakat. Itu merupakan termasuk dalam kelompok sosial informal. Membership Group. Menurut Narwoko tahun 2010, membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sebagai contohnya, seorang peserta didik dari sebuah SMA yang bertindak seperti anak SMA seusianya. Bisa disimpulkan bahwa membership group jenis kelompok sosial yang di mana individu yang menjadi anggota terkait secara fisik. Contohnya, orang yang di mana berprofesi sebagai guru akan tergabung ke dalam Persatuan Guru Republik Indonesia. Dikarenakan membership group merupakan sebuah bentuk kelompok sosial yang dimana anggotanya secara jelas sebagian dari kelompok tersebut. Membership group juga dibagi menjadi dua golongan. Yang satu ada nominal group member. Nominal group member merupakan interaksi terjalin dengan kelompok lain dan tidak terjadi secara intensif atau sering. Yang kedua ada perihal group member. Seseorang yang sudah tidak memiliki hubungan dengan kelompok yang bersangkutan sehingga kelompok tidak mempunyai kekuasaan terhadap anggota tersebut. Ciri-ciri membership group yaitu setiap anggotanya jelas sebagai anggota dan bagian dari suatu kelompok. Referensi group. Kelompok sosial yang dijadikan atau referensi seseorang yang bukan anggota kelompok. Dalam Kamus Sosiologi Haryanto 2010, referensi grup merupakan kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Secara umum, referensi grup merupakan kelompok yang menurut pandangan seseorang mengakui, menerima, dan mengidentifikasikan dirinya. Contohnya, yaitu kelompok mahasiswa salah satu perguruan tinggi favorit dijadikan sebagai acuan bagi para siswa yang ingin masuk ke universitas tersebut. Kelompok ini dijadikan sebagai acuan karena adanya keinginan atau tujuan yang sama untuk bisa berkuliah di perguruan tersebut. Tipe referensi grup ada dua tipe referensi, yaitu yang satu ada tipe normatif. Tipe ini merupakan sumber nilai bagi individu, baik yang menjadi anggota maupun yang bukan anggota kelompok tersebut. Misalnya, seseorang anggota angkatan bersenjata berpegang teguh pada tradisi yang dipelihara oleh veteran. Yang kedua ada tipe perbandingan. Tipe ini merupakan perbandingan untuk memberikan kedudukan seseorang. Misalnya, status ekonomi seseorang dibandingkan dengan status ekonomi orang lain dalam satu wilayah. Selanjutnya, Kelompok sosial formal. Kelompok sosial formal merupakan kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuannya. Kelompok sosial formal mempunyai sistem kerja yang jelas dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Kelompok sosial formal mempunyai aturan, tata cara, tujuan, dan struktur yang pasti. Contohnya kelompok sosial informal. Kelompok sosial informal terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dengan didasari oleh kepentingan dan pengalaman bersama. Kelompok sosial informal bersifat tidak resmi, artinya tidak terkait pada aturan hukum tertentu. Kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional berasal dari kata okupasi yang artinya menempati suatu tempat atau suatu objek yang kosong dan tidak memiliki penguasa. Menurut Soekarto 2014, kelompok okupasional munculnya kelompok ini karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sama atau sejenis. Contoh kelompok okupasional atau DI, kata Dr. Inaf PBSI, atau yang artinya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Kelompok volunteer menurut Soekarto 2012, kelompok volunteer merupakan kelompok yang memiliki kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Terbentuknya kelompok volunteer didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua, kebutuhan keselamatan jiwa dan raga.
diprioritaskan atas kepentingan primer sehingga harus dipenuhi karena manusia berusaha hidup dengan baik. Contohnya adalah KIPP atau Komite Independen Pemantau Pemilu. Selanjutnya ada pengertian kelompok besar atau big group dan kelompok kecil atau small group. Pada klasifikasi kelompok sosial teratur, besar kecilnya suatu kelompok ditentukan oleh kriteria, tugas-tugas sosial, dan jumlah anggotanya. Suatu kelompok disebut besar apabila bobot tugas yang ditangani atau tugas-tugas sosial yang dilaksanakannya penting dan universal. Tugas-tugas tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar guna mempertahankan kehidupan masyarakat. Ada kelompok besar atau big group. Kelompok besar atau big group ini adalah kelompok yang memiliki jumlah anggota relatif besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok menangani tugas tertentu. Kebutuhan sosial yang dinilai umum sebagai kebutuhan dasar harus selalu ada dalam setiap masyarakat, yaitu ekonomi, politik, pendidikan, keagamaan, kesenian, dan sebagainya. Lalu yang terakhir dan selanjutnya adalah kelompok kecil atau small group. Adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil atau paling sedikit 2 orang dan dibentuk atas dasar kebutuhan atau kepentingan kecil dan spesifik. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul atau pasti akan timbul di dalam kelompok yang lebih besar dan luas. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai kepentingan yang berbeda. Kelompok kecil mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelompok besar sebab memiliki beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok kecil mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat dan perilaku setiap individu. Kelompok kecil di mana seseorang menjadi anggota tidak saja merupakan sumber simpati, tetapi juga sebagai sumber ketegangan, tekanan, dan kekecewaan. Yang kedua adalah dalam kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam dan jelas. Yang ketiga, kelompok kecil pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat. Dan yang terakhir adalah nomor 4, kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sosial secara keseluruhan. Kelompok kecil seolah-olah miniatur masyarakat yang mempunyai pembagian kerja, kode etik, pemerintahan, prestise, ideologi, dan sebagainya. Sekian dari kami mengenai pematerian dan juga penjelasan serta presentasi dari kami mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial teratur. Apabila ada yang tidak jelas dan ingin ditanyakan, silakan ajukan secepatnya kepada kami. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Akhirnya.